Innallaha lam yakhluq basyaran. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan manusia yakhtarunal khaira ala tulil khatti. Tidak menciptakan manusia untuk memilih kebaikan ala tulil khatti, sepanjang garis. Wa basyaran yakhtaruna syarra fi kulli waqtin. Dan menciptakan manusia terus memilih keburukan dalam setiap waktu. Tapi fahunaka minal khairain. Di sana ada dua kebaikan, man yaqau fi syarr marrah wa hunaka minas syaririn man ya'malu khaira marrah. Minal khairin. Fahunaka minal khairin. Jadi begini. Manusia itu tidak mungkin baik terus kayak malaikat. Tapi manusia juga jahat terus kayak setan, yang kayak gitu. Apa yang kita bilang bahwa dia minal khairin, oh ini orang baik, itu bukan berarti bahwa di sana tidak ada keburukan baginya. Paham ya? Nggak terus kemudian nggak pernah melakukan kejahatan sekalipun, ya tadi malaikat namanya. Bahwa Rasulullah kemudian tidak melakukan perbuatan maksiat, ya karena Rasulullah adalah maksum loh gitu. Ya pokoknya selain pokoknya dewe kayak awan ngene wis manungsa biasa lah, wis manungsa biasa. Ya kalau salah ya bertobat ku naik. Makanya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kalau istiqomah itu kemudian dimaknai bahwa nggak pernah berbuat salah blas, ya itu yang kemudian dikritik oleh Abu Bakar. Kamu telah meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Padahal yang dimaksudkan istiqomah itu istiqomah di dalam tauhid. Ya salah tapi tauhidnya jangan sampai hilang. Jadi makanya begitu wa minas syaririn. Kalau seandainya ada orang dikenal orang yang jahat, bukan berarti bahwa dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Ya ada kebaikannya. Kalau begitu, fal abdu laisa makhluqan ayyakhtha khairan mutlaqan. Kalau begitu, seorang hamba bukanlah seorang makhluk ayyakhtara khairan mutlaqan, untuk memilih kebaikan secara mutlak, au ayyakhtara syarran mutlaqan, atau memilih keburukan secara mutlak. Walidzalika fa ahyana nansa au nasu au naqsi. Terkadang lupa, lalai, maksiat. Wa ma damal 'abdu ma'radan lil khati'ah. Selama seorang hamba itu menunjukkan kesalahannya, mengaku kesalahannya, fallahu syarr, selama manusia ma'rad itu kan seperti apa? Itu loh. Apa namanya? Pameran yang dipampang gitu. Kalau selama manusia itu pasti akan terjadi kesalahan karena manusia punya hak pilih. Saya ulangi. Selama manusia itu punya kemungkinan bisa salah karena manusia punya hak pilih, memilih yang buruk, memilih yang baik atau memilih yang buruk, selama manusia punya pilihan, maka selama itu pula Allah mensyariatkan taubat. Paham ya? Jadi nggak mungkin selama manusia itu, makanya selama manusia itu punya hak pilih, saya ulangi, selama manusia itu menjadi makhluk yang diberikan hak pilih oleh Allah, selama itu pula pasti ada suatu saat dia terperosok gitu. Suatu saat dia berbuat keburukan karena ya memilih tadi itu. Lah selama manusia itu punya kemungkinan berbuat salah, maka selama itu pula Allah akan mensyariatkan taubat. Inilah maknanya At-Tawwab. Maha memberikan taubat terus menerus, berulang lagi. Makanya bersyukurlah karena Allah menjadi Tuhanmu. Kafani aizan an takuna li rabban. Wa kafani fakhran an anqula ka 'abdun. Ya, berbahagialah karena kita punya Tuhan yang mensifati dirinya adalah At-Tawwab. Hatta la ya'asal 'abdu min rahmatillah. Agar seorang hamba tidak putus asa dari rahmat Allah, wa yatubu, dan dia mau bertobat, liyarji'a ilallah, agar dia bisa kembali kepada Allah. Wa qad ja'a fil hikmah. Ini ada satu kata hikmah. Rubba ma'siyatin awrathat dhillan wa inkisaran. Betapa banyak maksiat yang bisa melahirkan rasa hina, rasa menyesal. Khairun itu lebih baik.
ya, betapa banyak maksiat yang gara-gara maksiat kemudian dia melahirkan rasa kehinaan dirinya. Aduh ya Allah, saya ini gak pantas jadi hambamu, habis maksiat. Ini jauh lebih baik min ta'atin awratat 'izzan wastikbaran. Ini lebih baik daripada orang taat setelah taat kemudian dia merasa mulia dan takabur. Tidak ada di sisi Allah. Makanya ada dua hadis yang seakan-akan itu bertentangan. Ada salah seorang sahabat, saya nggak hafal kalau hadis-hadis ini, tapi saya pernah membaca. Ada seorang sahabat yang dia tanya, ya Rasulullah, seandainya saya ini melaksanakan perintah, yang melaksanakan wajib-wajib saja, wala mazid an dzalik, dan meninggalnya haram. Pokoknya yang wajib dan meninggalnya haram, nggak tambah. Kira-kira kalau sholat ya minimalis lah, minimalis, sudah ada tambahan. Puasa nggak ada tambahan, zakat nggak ada tambahan, pokoknya nggak ada tambahan. A'adkhulul jannah. Pertanyaannya itu, ya Allah, ya Rasulullah, kalau seandainya minimalis seperti begitu, kira-kira saya bisa masuk surga atau enggak? Qala na'am, kata Rasulullah, iya, kamu bisa masuk surga. Jawab minimalis banget. Tapi dalam hadis yang lain, Rasul menyatakan la yadkhulul jannata la yadkhalukumul jannah bi amali. Ada banyak riwayat yang ada la yanju ahadun anin nari bi amali. Seseorang tidak akan masuk surga sebab amalnya. Ini kan secara teks jelas bertentangan. Yang satu menyatakan bahwa amal yang minimalis saja bisa masuk surga. Sementara teks yang satu, amal seseorang tidak akan menjadikan dirinya masuk surga. Loh kan itu. Berarti kan maksimal banget ini. Kenapa teks ini kemudian saya pahami maksimal? Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hamba yang amalnya tadi tidak bisa masuk surga itu wala anta, bagaimana kalau yang jadi hamba itu engkau? Nah, gitu ya. Ahad tadi tuh, ahad hukum tadi tuh. Salah satu dari kalian, amal kalian tidak akan menyebabkan masuk surga. Ya Rasulullah, Anda kan termasuk dari kelompok ahad. Faham ya? Apakah amal Anda juga tidak bisa menyebabkan Anda masuk surga? Wah, ini mentok banget udah. Terus kalau ukuran ini besar. Tapi Rasulullah dengan tenangnya menjawab wala ana, atau dalam riwayat lain hatta ana. Ya, saya termasuk amalku tidak bisa menyebabkan aku masuk surga. Inilah pernyataan hadis inilah kemudian memunculkan satu pernyataan bahwa Rasulullah sendiri tidak bisa menjamin dirinya masuk surga. Jangan salah ya. Inilah kemudian disalahpahami. Yang menjamin masuk surga itu Allah. Tapi ini satu pendidikan moral yang sangat bagus. Supaya apa? Supaya orang yang taat tadi itu tidak merasa mulia di sisi Allah. Tidak bisa merasa mulia di hadapan orang lain. Loh, wong sama-sama nggak taunya kok amal itu diterima atau enggak kok ya, diunggul-unggulkan pada yang lain. Makanya hikmah tadi itu, mending orang maksiat tapi dia merasa hina di hadapan Allah dan ingkisar, pecah hatinya karena habis maksiat, dia kemudian menyesali, daripada taat tapi kemudian menimbulkan kesombongan. Nah, makanya hadis tadi itu Rasul tidak berusaha, bukan berarti menolak apa itu, menafikan fungsi amal. Oh, kalau seandainya hadis tadi menafikan fungsi amal, pasti bertentangan dengan Al-Quran. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tidak, tapi Rasul telah melalui hadis tadi itu mengajarkan kepada kita jangan sampai amal perbuatan kita itu menjadikan kita lebih baik daripada yang lain. Kenapa? Sehebat-hebatnya manusia menjaga dirinya, pasti manusia pernah terperosok di dalam dosa.